Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat online ya. Pagi ini, siang ini kita sedang di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, di mana pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan beberapa tutorial alat ya. Saya ditemani oleh para dosen di sini. Saya ingin unboxing nih teman-teman semua, yaitu tentang mesin EKG yang baru saja dibeli ya. Kita lihat bersama-sama ya, mesin EKG ini manfaatnya cukup banyak sekali untuk media pembelajaran mahasiswa, sehingga di kampus Tikes Banten ini memiliki keinginan untuk meningkatkan fasilitas dan media pembelajarannya. Nah, di sini saya akan kenalkan mesin EKG yang baru saja dipesan ya, yaitu ada satu head unit monitor EKG ya, bisa kita lihat bersama. Kemudian ada kabelnya nih ya, kabel untuk sadapan ke pasien ya, sadapan ke pasien, dan nanti kita coba akan rangkai bersama ya. Terdiri ada sadapan bipolar ke 4 ekstremitas ya, kemudian ada sadapan untuk ke perikordial ya, dan juga ada kertas EKG yang di dalamnya juga sudah ada ya. Ini teman-teman bisa ngecek di dalamnya. Kalau misalkan kehabisan, cukup kita tekan tombol ini ya, maka kita akan buka ya, seperti ini. Dan mesin ini tidak menggunakan tinta, jadi hanya media pemanas saja. Jadi kalau misalkan mengukur grafik, dia akan keluar sesuai dengan gambaran EKG-nya. Dan ini ada cadangannya. Kemudian ada jepitan nih ya, teman-teman mungkin juga sudah familiar buat teman-teman nurse planner Indonesia ya, atau mahasiswa keperawatan atau kedokteran yang sudah biasa melihat mesin EKG ya. Ini adalah jepitan dan terdiri dari 4 jepitan 4 ekstremitas, yaitu 2 tangan kanan kiri, kemudian kaki kanan dan kiri ya. Oke, sahabat online semuanya ya, kampus Tikes Banten ini memiliki motivasi yang besar untuk memajukan para mahasiswanya, karena di sini ada program studi S1 perawatan dan nurse-nya, kemudian ada kebidanan ya, kemudian kesehatan masyarakat, dan pada kesempatan ini alat ini mungkin digunakan untuk mahasiswa keperawatan untuk skill laboratoriumnya. Oke, sekarang bagaimana cara instalasinya nih ya. Pertama, sebelum kita memulai, sahabat-sahabat semua, kita bisa cek dulu ya, ini konektor untuk kabel ke sadapan bipolar maupun sadapan unipolarnya ya. Jangan kebalik, kita cek dulu ya teman-teman. Kita lihat ini teman-teman, mungkin kayak pemasangan di CPU ya. Oke ya, kita pasang, kemudian kita ya, murnya kita hubungkan. Oke, setelah itu ya, baru nanti ada sadapan satu lagi, yaitu mengenai ground ya, grounded ini ya. Grounded kita bisa pasang bisa tidak ya, karena fungsi alat ini ada sebagai energi negatifnya ya. Ini hanya ditaruh di lantai, ke besi juga boleh. Ini dikaitkan di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Kita hanya mengaitkan di sini aja ya, untuk kalau ada gambaran yang memang artefak atau kurang jelas. Oke, kemudian ada lubang powernya. Nanti nih power ya, di sini bisa AC ya, sumbernya auto current 220 volt ya. Kemudian kita powernya. Nah, alat ini sekali lagi, karena ini betul-betul baru banget ya, jadi kita nanti penggunaannya nggak harus di charge dulu ya, di charge dulu untuk efektivitas baterainya. Oke, langsung saja kita cek ya. Kita sudah siapkan sebelum ke pasien. Oke, di sini ini sumber power yang memang sudah ada listriknya ya. Kita nyala dan kita lihat indikator powernya di sini. Di sini baterainya sedang charge ya, sedang ngecas. Kalau memang penuh, nanti akan berhenti. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, di sini juga dilengkapi ada yaitu kartu garansi dari PT, yaitu garansinya 1 tahun ya. Silakan bisa dibaca-baca. Yang jelas kalau ada kerusakan yang sifatnya jatuh atau kena air atau kesalahan dari human errornya,
atau listrik terbakar ya, biasanya garansi itu tidak berlaku. Semuanya lengkap. Di sini ada user manual, silahkan dibaca. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tetapi dalam praktek operasional kita akan langsung saja ke pasien ya. Oke teman-teman, itu unbox kita hari ini. Silakan di zoom dulu. Di sini ada sahabat-sahabat kita, ada para bu dosen yang cantik-cantik luar biasa. Iya ya. Nah ya, kemudian kita gunakan momen hari ini memang momen yang spesial. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih buat semuanya unboxing kita mesin EKG hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pada edisi kali ini ya, tadi kita sudah unboxing untuk mesin EKG. Selanjutnya kita akan lakukan tutorial perekaman EKG 12 lead, di mana alat ini memang masih baru sekali kita ingin coba di dalam prosedur perekaman EKG. Oke, sahabat-sahabat semuanya ya, kita bisa siapkan terlebih dahulu alat-alatnya ya. Ada mesin EKG, kemudian ada ini adalah jepitan yang pada kesadapan 4 ekstremitas, kemudian ada balonnya ya berjumlah 6, kemudian ada jelly, kemudian satu set power yang tentunya bisa kita setting di awal ya. Nah, pastikan mesin ini bisa digunakan sebelum ke pasien ya, karena ini alat baru ya, kita bisa langsung uji coba saja ke pasien. Oke, selamat siang Bapak ya, saya Pak Sugi. Pada kesempatan ini kita ingin melakukan tutorial perekaman EKG ya. Apakah Bapak berkenan Pak? Berkenan ya, sekali, Pak. dalam rekaman ini tujuannya nanti untuk bisa melihat gambaran EKG Bapak, kemudian kita bisa melihat ya kelainan-kelainan atau ada abnormalitas. Mudah-mudahan hasilnya normal ya. Kemudian di dalam rekaman ini mungkin kurang lebih waktunya sekitar 10 menitan, dan nanti ada beberapa kabel yang kita pasang di tangan, kaki, sama di dada ya Pak ya. Mohon kerjasamanya, bisa setuju untuk kegiatan ini Pak? Setuju. Baik ya, harus setuju. Baik pemirsa, di awal ya, sebelum kita memulai tadi kita sudah inform konsen secara lisan. Selanjutnya kita bersihkan dulu ya, kita lihat nih, kalau teman-teman kita lihat tangannya basah atau memang ada rambut yang tebal, sebaiknya di crop dulu ya. Nah tentunya bagian mana? Ini bagian yang penempelan di elektroda ini ya. Kita bersihkan dulu ya, karena ini teman-teman ini adalah sudah bersih. Kita sebetulnya tidak perlu ngusap, tapi kalau mau prosedural kita usap pada semua ekstremitasnya termasuk bagian dadanya ya. Baik Pak, posisi seperti ini saya akan sedikit membuka dadanya ya Pak ya. Ini untuk menghilangkan keringatnya terlebih dahulu. Oke. Nah kalau memang teman-teman ada alkohol ya, jauh lebih baik sebagai konduktor untuk perekamannya ya. Nah kemudian bagian bawah kita tidak perlu membuka semuanya ya. Nah, pastikan teman-teman akan melakukan penempelan elektroda di 4 ekstremitasnya. Selanjutnya kita mulai pasang ya. Kita instalasi dulu kabel-kabelnya. Di sini ada kabelnya, ada berjumlah 10 ya, 4 ke dada dan ekstremitas, 4 ke ekstremitas dan 6 ke dada. Oke. Sebelumnya teman-teman bisa gunakan pakai kasa ya, tapi karena di sini kita bisa pakai tangan dulu ya. Oke, tangan dulu ya. Nah, supaya teman-teman bisa langsung dioleskan di daerah sini saja ya, supaya nggak terlalu mengotori spasinya, dan secukupnya saja. Nanti kita lihat gambarannya apakah ada artefak atau tidak. Kalau memang ada artefak, kita cari penyebabnya di mana. Oke. Selanjutnya kita instalasi, kita sambungkan saja untuk proses mempercepat dalam rekaman ya. Di sini ada 4 warna ya, sahabat semua. Ada merah, kuning ya, dan hijau. Merah, kuning, hijau, dan hitam. Tetapi yang paling penting bukan warna, tetapi kodenya ya. Ada RA, LA, LL maupun hitam ya, atau RL ya. Oke. Alat masih baru, jadi masih sempit ya. Oke, jadi udah ada 4 yang kita siapkan di sini. Jadi untuk pengolesan jeli bisa di pasien langsung, bisa ke mesinnya. Nah kemudian untuk bagian ini
kita bisa ukur dulu ya di C1 nih Bapak Ibu semua. Kita bisa C1 itu interkostal keempat dan 5 kita hitung dari klavikula ya. 1, 2, 3 dan 4. Oke. Kalau Bapak Ibu punya ballpoint bisa ditandain. Permisi Pak ya. Saya tandain pakai jeli ya Pak ya. Oke. Oke, tandai sini, tarik ke kanan kurang lebih sini ya. Kemudian untuk C kita ukur dulu ke C4 ya, ke C4, ke C4, kemudian kita C3 nih, di antara C2 dan C4. Oke. Kemudian di C5 dan C6. C6 itu sejajar dengan mid axillaris. Oke. Nah, setelah itu kita mulai penempelan elektrodanya. Ya, kita tempelkan dari yang ekstremitas dulu supaya nggak jatuh. Merah ya. Kemudian kuning. Tentunya ini pastikan kondisinya tidak basah ya. Kemudian hijau. Idealnya di dalam perekaman ini pasien harus dalam posisi terlentang atau tidur ya. Oke, selanjutnya kita sambil anamnesis pasiennya apakah ada keluhan atau tidak ya. Pada saat instalasi boleh, tapi pada saat nanti perekaman Bapak Ibu tetap anjurkan pasien untuk rileks dan nafas biasa ya. Kita connectingkan dulu. Semuanya berjumlah 6 ya. Jadi balon ini jumlahnya ada 6 untuk merekam gambaran 12 lead ya. Oke, selanjutnya kita mulai pemasangan dari V1 dulu. Teman-teman semua tadi udah kita ukur ya. Kita bisa pakai tandain pakai ballpoint atau pakai jeli yang sudah kita tempel ya. Nah, untuk jeli tidak diperkenankan untuk memasukkan di sini karena ini kan ada lubang, kalau dimasukkan situ akan mengotori ya. Kita tinggal tempelkan ya sesuai dengan titik-titik yang sudah kita ukur di awal tadi. Oke. Kalau sudah diukur seperti ini boleh ngacak, yang penting titiknya tidak bergeser dari tadi ya, dari pengukuran awal. Oke, selanjutnya kita tahap ke mesinnya ya. Baik, mesinnya kita nyalakan dulu power ya. Oke. Selanjutnya kita bisa atur mode-nya ya, auto atau manual. Oke, di sini udah auto ya, teman-teman. Kemudian kita ukur sensitivitas. Sensitivitas itu kita nilainya standarnya perekaman internasional adalah untuk kalibrasinya yaitu 25 ya. Untuk 25 kecepatan. Untuk kalibrasi voltasenya kita gunakan ukuran 10. Oke, kalau sudah kita akan coba start. Kalau memang gambaran ini kelihatan kasar ya, teman-teman bisa lakukan penekanan pada daerah filter ini. Kalau misalnya artefak banyak keriting gitu ya, kalau sudah pasiennya oke kok ternyata keriting atau artefak, kita bisa gunakan filter ini. Oke, kita coba ukur, kita print ya. Oke, kita bisa isi ya, ID, kemudian jenis kelamin, usia, kita lewatin saja. Nah, teman-teman bisa kita lihat gambaran EKG-nya di sini. Karena ini settingannya sudah auto, jadi kita tinggal lakukan pemencetan pada tombol start atau stop saja ya. Sebelum kita akhiri, kita lihat di sini ada interpretasi. Ya, interpretasi mesin ya, sekali lagi ya, bukan interpretasi dari kita ya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman semua. Di sini saya menggunakan kalibrasi yaitu 5 mV. Nah, standarnya 10 ya. Nah, kemudian kecepatan adalah 25
mm per second. Nah, kita bisa standarkan ke yang 10. Oke, 10. Kita bisa print ulang, masukkan ID-nya ya. Nah, sebelum kita matikan gambaran ini, kita bisa pastikan bahwa 12 lead itu aman ya, tidak ada yang hilang atau rusak, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa interpretasi secara singkat ini tidak ada pengulangan nantinya. Baik, kalau sudah kita cek tidak ada gambaran yang rusak ya. Kalau sudah, kita bisa matikan dulu mesinnya dengan menekan tombol off-nya ya. Oke. Nah, setelah itu kita rapikan ke pasien dengan menyiapkan tisu ya. Bapak, pemeriksaan sudah selesai Pak ya. Saya lepas dulu untuk ini ya. Kita bersihkan. Ya, kita rapikan kembali pasiennya, kemudian kita mulai bersihkan kembali elektrodenya. Jangan lupa teman-teman semua, setelah kita penggunaan alat ini, kalibrasi standarnya kembalikan ke settingan awal ya. Kalau memang tidak ada keinginan untuk mengindikasikan misalkan kecepatan sama voltasenya ya. Dan setiap habis pakai, pasien bisa dilakukan pembersihan atau disinfeksi pada alat ini. Oke, kita selesai. Kemudian kita rapikan dulu pasiennya ya. Kita rapikan dulu pasiennya dan kita bisa komunikasi ke pasien sambil membawa hasil. Ya, terakhir adalah dokumentasi. Baik Bapak, pemeriksaan rekaman jantung saat ini sudah selesai ya. Nanti saya akan baca hasilnya, apakah Bapak memang hasilnya bagus, normal, atau memang ada kelainan, nanti kami sampaikan kurang lebih. Waktunya bisa kita konsultasikan juga ke dokter ya, bisa 1 jam ke depan Bapak sudah tahu hasilnya ya. Untuk sementara saat ini EKG-nya bagus Pak ya. Itu saja Pak dari saya, dan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah tutorial mesin EKG yang baru kita unboxing dan lakukan standar perekaman EKG 12 lead. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment, di follow ya Sugiono Official dan Stikers Banten tentunya. Buat teman-teman mahasiswa perawat yang ingin belajar dan ingin mengenal lebih dalam lagi tentang EKG, silahkan belajarlah di sini. Stikers Banten membuat perawat Anda menjadi profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.